tukang bakso jual ke dia 45 juta. Ditempatkan di dalam. Lamun teh ya dibersihkan, bukan tega. Juta mahal-mahal deui. Ada buktinya lagi. Kamu kopernya kios di oper lain, kamu jual di depan. Nggak bisa. Saya proses kamu. Oke, kembali lagi di channel FKR Project. Oke, kali ini kita bakal nge-reaction Deddy Mulyadi. Dan kalian tahu dia sekarang menjabat sebagai apa? Gubernur Jawa Barat. Tapi dia buat konten gitu kan. Ini menarik banget konten-konten dia. Dia tuh kayak mengurusi kehidupan masyarakat yang selama ini nggak kita tahu kegiatan gubernur kayak gimana. Deddy Mulyadi memberikan contoh, ini loh gubernur itu kerjanya kayak gini gitu. Menurut saya ada sisi baiknya ya teman-teman. Jadi kita juga bisa nge-reaction bareng-bareng nih. Dan kenapa saya nge-reaction Deddy Mulyadi untuk sekarang? Karena saya bakal pergi guys ya ke Jakarta. Mohon maaf banget nanti kalau misalnya update-nya kurang telat ya gimana. Karena saya tetap harus konten buat kalian. Karena saya juga di Jakarta ada acara buat YouTube. Nanti saya coba bikinin vlognya ya kalau emang bisa. Yuk kita mulai videonya ya sekarang juga. Tapi izinkan saya sebelum memulai, saya izin mempromosikan parfum dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang suka kayak wangi-wangian, pergi-pergi kemana bawa parfum, saya punya parfum merek Hin. Kenapa saya merekomendasikan produk Hin? Karena produk ini tahan lama ya guys ya. Jadi bisa tahan 6 sampai 8 jam dengan harga yang emang cukup pas banget di kantong. Jadi yang paling saya suka juga karena ini tahannya lama guys ya. Jadi kita nggak perlu mengaplikasikannya itu kayak sejam 2 jam semprot, itu kan sangat mengganggu aktivitas kalian ya. Kalian langsung aja check out, linknya ada di bawah ya teman-teman, biar kalian makin percaya diri. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. KDM ngamuk semrawut, kepala pasar belum datang. Oke, Deddy Mulyadi menata pasar. Ini konten yang paling saya tunggu-tunggu. Kepala pasar nggak ada orang yang harus bisa. Dulu udah saya kasih tahu nggak boleh keluar. Kepala pasar yang minta dikeluarin. Sekarang setelah keluar tidak terkendali. Setelah keluar yang ini nggak laku. Kok yang lain keluar yang ini nggak boleh. Petugasnya kemana pasar? Kunci mana kunci ruangan? Nggak apa-apa begini. Wah, pokoknya petugas tak apa kunci. Kunci ya? Silakan. Hah? Ini kepala pasar lagi can datang ya kia. Dari kepala pasarnya sok kontrol terakan itu. Saya nggak mau toleransi lagi. Dulu sudah rapi di dalam. Orang ini protes, yang sebelah sana protes karena nggak laku. Semenjak mereka keluar dan mereka makin lama nggak terkendali. Dulu sekian orang, sekarang sekian puluh. Saya bilang dari dulu nggak akan beres. Udah mulai nanti. Bentar, ini kepala pasarnya kemana teman-teman? Tiba-tiba kucuk-kucuk ada deh. Ini kepala pasarnya kan? Kok nggak ada di ruangannya? Ayo lo. Gubernurnya turun tangan loh. Ini hari lagi nggak ada lagi yang jualan di luar. Semua masuk ke dalam. Di dalamnya udah dibetulin. Coba lihat. Udah ada. Udah dipotong, udah di. Iya kan udah rapi. Terus apa lagi? Di depannya dibuka. Karena mau beres-beres. Belah dia keluar, belah itu protes. Itu yang keluar malah anges-anges. Oh, jadi pasar tadi itu kosong teman-teman karena yang lain pada jualan di luar. Jadi kayak kita sebagai masyarakat males ya, mending beli di luar aja. Yang apa jauh-jauh kan. Oh, jadi makanya pasarnya jadi berantakan. Gimana nih kepala pasarnya nih ya? Enggak gini, pokoknya sekarang seluruh pedagang masuk ke dalam. Kemudian di depannya mulai besok dibongkar. Bapak ulah gaduh pendapat deh, belah terus protes deh. Gitu loh Pak, kan kita tidak bisa memenuhi salah satu kelompok. Belah itu kan ngamuk nih Pak tadi. Ego pedagang, gini loh, ego pedagang membuat rusak pemerintah. Pemerintah sudah bangun bermiliar-miliar, pedagangnya ego berkelompok, yang akhirnya lingkungan tidak tertib. Saya keluar duit terus tiap hari nyuruh orang nyapu. Saya Bapak kasih tahu, saya ngeluarin 500.000 rupiah per hari untuk nyuruh orang nyapu di sini. Kan nggak ada kesadaran orang sini. Bang tinggalkan, dagang tinggalkan, parkir liar kabeh marungutan duit kabeh. Emang duitnya asup ke kas daerah kan te. Jadi jangan sampai saya nunggu modal, nu di dari ngalan duit ngapoy. Pokoknya gini Pak, saya nggak banyak teori lagi. Semua pedagang masuk. Urusan akan melanggar tanggung jawab kita. Gitu loh. Dan kita tidak akan, saya meminta Ibu yang melanggar lagi nggak usah jualan lagi di sini. Banyak orang disubsidi loh Bu, bukan ini bukan pasar gratis, bukan pasar bayar, subsidi.
Di tempat lain, di kabupaten lain, kios tuh bayar. Masa kita gaji buta terus? Bapak malu dong sama saya. Saya kan bukan pegawai di sini, ngurusin sapu, ngenata ngerapiin, kan Bapak pejabat yang digaji di sini. Masa yang sudah saya rapihkan aja berantakan lagi. Oh iya ya, lihat tuh. Jadi kayak ngalangin jalan ya. Padahal itu udah disediain ya guys ya. Pakai uang negara, udah dianggarin biar tertib. Tapi ya gimana, karena kepala pasarnya kurang tegas mungkin atau kayak gimana, sehingga ya namanya pedagang ya oknum-oknum kan, pengennya laku dagangannya ya keluar-keluar aja nih mereka. Mungkin awalnya 1, 2, akhirnya yang di dalam nggak laku, ikut semua nih ya, karena nggak ada ketegasan. Keren sih Deddy Mulyadi. Diantar Bapak yang ngusulin mereka keluar kan Bapak. Saya dari dulu nggak setuju. Saya ikutin ternyata nggak bisa mengendalikan. Heran. Lama-lama gue kasih sama KDM kayak single fight anjir. Ini adalah yang kita butuhkan ya. Orang-orang kayak Deddy Mulyadi sih. Keren-keren banget. Oh, ganti kepala pasar. Nah, ku anak buah Bapak Anu amanah dinah tugas nah. Sulit dibaca. Emang ada kepala pasar. Setahu gua kepala pasar itu preman. Pasar yang semi modern biasanya ada pengurus pasar, walaupun premannya juga tetap ada. Ini dijelasin ya. Lanjut, KDM ngamuk, kios gratis dari pemerintah dijual. Hah? Serius? Jalan kaki, hak mobil. Pasarnya harus dibangunkan. Buka. Ayo, mau naik di nurut apa didorong aja langsung. Dorong. Bener. Kumaha ya teh pasar asa menang salus-alus. Bangun ayeuna diantap tepi kaut-autan kieu. Kumaha sih ya teh aya nu pasar dijualan kiosna. Antri pasarna molor wae, ngerakeun. Pas parkir pakai dagang, parkir pindah ka jalan, macet. Ieu nyeuneunan bangunan ieu kok teu kanyahoan ku pejabatna ya. Ini bikin bangunan ini dari mulai kepala dinas, kepala bidang, kasih, kepala pasar, tekanyahoan, satpol pp, camat, lurah, RT, RW molor wae sia teh. Di video ge da salah atuh tempat parkir pakai dagang. Nek dipiralkeun ku kumaha ge. Naon? Pemda Bu, ini jalan bukan untuk pedagang. Orang bertindak sendiri-sendiri, negara membiarkan kacau. Setiap orang ingin ego, negara fungsinya mengatur. Dulu Pak, saya hargai orang tua berjualan tapi nggak boleh melanggar. Ibu belum punya kios, ibu daftar, saya kasih kios di dalam. Tuh bisa kios lah, nggak. Buka kios tuh bahula. Oh iya, parkirnya di trotoar ya mereka jualan ya. Pak, kamu punya kios nggak dulu? Dulu punya Pak. Hah? Punya. Dulu punya. Kenapa sekarang ke jalan? Jual Pak. Angkat, kan dijual. Kamu jual kios. Di ini. Saya pidanain lo kamu. Enggak, kamu jual kios. Catat namanya. Tepo. Ini kios gratis dari pemerintah dia jual. Enggak, kita pidanain, nggak bisa. Panik juga dia kan. Dia lebih enak jual di luar ya malahan, di trotoar yang harus semestinya buat jalan. Jadi susah ya. Punya kios dikasih pemerintah dijual, parah. Itu barang negara lo nggak boleh dialih fungsikan, nggak boleh dipindah tangankan. Itu negara subsidi pedagang di sini agar pedagang tidak punya hutang ke rentenir, agar bisa berjualan. Kamu kopernya kiosnya dialih oper lain, kamu jual di depan, nggak bisa. Saya proses kamu. Ini pedagang serakah gini, kios di depan dijual sama orang, dia dagang di depan. Nanti panggil, nggak ada kios harus dipindah tangankan, itu aset negara. Kalau mau dipindah tangankan, kamu harus izin ke pemilik. Angkat. Ada izinnya. Hah? Ada izin. Yang izinnya siapa? Izinnya saya Pak. Iya, kamu punya kios bukan? Punya. Punya siapa itu kios? Punya saya. Bukan, kiosnya punya siapa? Kamu beli gitu. Tahu enggak? Ya kan kamu punya, berarti bukan punya kamu, itu punya negara. Ya. Oleh kamu dipindahkan pada orang, kamu terima duit. Iya Pak. Berarti kamu nerima duit negara. Kalau aparat kamu korupsi. Nggak ditempatin juga itu juga Pak. Ya nggak ada urusan, kamu kalau nggak bersedia di situ, bilang kamu mengundurkan diri dari kepemilikan, Ya. bukan dialihkan pada orang lain. Kamu jualan di depan. Nggak, kita nggak mau tahu. Kamu mau rugi, mau terserah karena melanggar. Ya tapi emang parah sih. Kalian udah dikasih gratis, terus gratis itu dijual. Ganti rakyat gak sih? Yuk, kita lihat komentar netizen. Pasti seru, saya suka ini. KDM memang jos, beruntung Jabar dapat gubernur KDM. Saya suka ya Deddy Mulyadi ini, gubernurnya kayak gini. Kayak ini loh kerja deh, ini kerja nyata ya, yang selama ini kita nggak pernah lihat. Kalau dari gubernur, bupati atau wali kota, camat, lurah, begini Indonesia oke.
Setuju. Anjay, kios negara dijual. Saya juga kaget itu. Dengan PD-nya itu milik saya, izin saya. Bukan milik dia sih, tadi dia bilang milik negara, tapi dengan izin saya. KDM ngamuk lagi. Lapak pasar gratis diperjualbelikan. Ini nih, ada lagi guys oknumnya kan. Kontrak saha di dia? Jujur. Kontrak. Hah? Saha? Kumaha? Punya sendiri. Ibu punya sendiri. Kapan beli tempat ini? Yang kemarin Bukan saya nanya. punya sendiri. Bukan saya nanya. Ibu beli tempat ini. Kapan ibu beli tempat ini? Yang kemarin udah direhab ini. Belinya ke siapa? Iya Pak. Berapa? 15 ya? 15 juta. Iya. Ibu beli ke Iwapa 15 juta. Iya. Tempat ini. Terus oleh ibu dijual lagi ke sini. Nggak dijual. Kontrakin. Dia pengen nempatin. Jadi ya dijanji kontrakin. Ibu kontrakin itu seberapa? 7 juta. 7 juta. Oh, per tahun. Iya, beli dulu 15 juta ibu beli dari mana? Beli ke Iwapa. Iya kan? Beli ke Iwapa. Ya. Dari mana sampai mana 15 juta? Dari alam yang 2 lapak ini 2. Sampai depan. Enggak, ini yang jadi 4. Bukan, 15 juta ibu sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Ini bukan ibu. Asalnya bukan bakso. Berarti bukan punya ibu kan? Bukan, Ibu iya. 15 juta tidak beli ini kan? Enggak. Ibu sekarang ngontrakin ini 7 juta. Iya. Tahun. Bukan. Ibu ngontrakin tempat ini 7 juta Iya. ke si bapak. Ya kan? Iya. Ibu ngontrakin tempat ini. Apa dasar ibu ngontrakin tempat ini 7 juta ke si bapak? Bukan, dasarnya apa? Itu bukan hak ibu ya. Ya udah, berarti ibu sudah menggadaikan aset negara. Kita proses. Nakal ya. Nakal ternyata. Semua bisa diduitin ya. Lanjut. Pilih bapak mana? Pilih pindah, pilih proses. Pindah ke mana? Kawi apa badami? Ini kan jual beli tempat. Jadi pantesan pada bandos ya diduitkan kabeh ya tempat. Oh. Kan ketahuan. Ini satu tempat loh. Tempat lain pasti sama. Coba Bu Ati. Ya. Mana Bu Atinya? Semua begini. Jadi pasar, kalau setiap orang mengambil keputusan sendiri-sendiri, trotoar disewakan, lapak disewakan, tapi kaki kiamat mau tertib-tertib. Daerah tempat ini sudah diperjualbelikan. Ada yang 15 juta, ada yang 45 juta. Paling investoratnya suruh audit. Kita capek-capek pengen nertibin, saya ngeluarin duit pribadi. Nertibin pasar ini, orang sini memperjualbelikan tempat. Lihat aset negara diperjualbelikan. Enggak di ini aja di, itu inspektorannya suruh panggil, suruh diaudit seluruh daerah ini. Kita capek-capek tiap hari. Orang sini mengambil ini tukang bakso jual ke dia 45 juta. Ditempatkan di dalam. Lamun teh ya dibersihkan, bukan tega. Mal angges-angges atuh. Emang ngomong komitmen batasan teh di ka dieu. Jadi nu balanya ka pasar teh bere tempat jalan jangan liwat, udah dibiarkeun kabeh. Sakieu 45 juta. Trotoar 11 juta. Itu yang ngeduitin gak masuk akal. Serius, 45 juta. Gede loh itu duitnya, gede banget. Bukan gede lagi, banget ya. Diduitin sampai 45 juta itu kok ada gitu ya yang beli ya. Saya nggak habis pikir. Wajar sih. Ini kenapa nggak mau tertib pasar ini, kayak mereka udah ngerasa saya udah bayar, ini udah jadi milik wilayah saya gitu kan. Dan ternyata itu punya negara. Dan kita lihat di komentarnya, semua pasar di Konoha begitu Pak. Untung aja ada Deddy Mulyadi nih turun gunung kan. Kita kan gak ada yang tahu nih, saya juga baru tahu bahkan ya. Lanjut Pak Gubernur Jambar, semoga di Kota Padang Subar bisa juga terbongkar dengan kasus seperti ini. Kasihan itu yang punya kios resmi jadi kehalang. Bener, karena ada oknum-oknum kayak gini nih ya. Awalnya coba-coba diperjualbelikan lah ya. KDM tertibkan pasar, sosok yang tegas merakyat dan humoris. Oke, apalagi nih? Ya udah aja sekarang gini aja, pedagangnya mau pindah nggak ke dalam, yang nggak mau pindah keluar dari sini. Kayak bapak kan ketua, nah, atau mau anggus-anggus, minta pasar dibangun di dalam, dibangun. Minta kiosnya dibuka, dibuka. Kudu kumaha deui ya tuh. Parkir saja di sini. Ini sebenarnya kan kenapa ngotot? Sekarang ini udah menjadi pasar rame, Pak. Ngalahin pasar Po, ngalahin pasar Jumat. Dan ini akan menjadi pasar paling terbesar di sini. Jadi yang untung di sini, parkir saja saya hitung sekarang per jam ada berapa? 260 motor, 20 mobil. Bayar parkirnya sehari hanya 230.000. Kebersihan saya bayar, perbaikan saya bantu, gitu loh. Bu, pasar dirapikan. Hari ini nggak ada toleransi yang jualan. Segera rapikan, ngatur pengambilan kios di dalam.
Kalau enggak, hari ini barangnya kita angkut semua dan tidak ada toleransi besok dagang di sini. Ini udah dikasih kios, belum dipakai juga, gratis. Ini dijual lagi. Iya. Ini dikumpulin sama ibu. Iya. Dijual lagi ke siapa? Di rumah. Warung. Iya. Dari bawah dijual di warung. Di rumah. Oh dicuci. Iya. Udah dijual di warung. Iya. Sok ibu mau beli apa? Berapa sekilo iya? Iya sekilo seberapa? Oh. Wih, Hanya sekarung berapa tuh isinya? Berapa baik kilo? banget. Nah, 10 kilo, tenangnya sekarung. Tomat. Nah, jadi tadi KDM ngelihat kayak kasihan banget ya, ibu itu mengut-mengutin terus ngejual ke warung, dicuci, terketuklah hatinya KDM. Langsung dibelanjain, keren sih. Berapa kilo ibu? 3 kilo. Iya. 3 kilo cukup. Bawang Pokoknya. 3 kilo. Jadi mulai besok ibu nggak usah jualan mengutin itu. Dikumahakeun. Adi ya. Buka keneh teh. Dipukul KDM-nya, dipukul. Adi ya. Buka keneh teh. Ayah, di mana? Sok dipake. Kapan lagi bisa ngelihat momen gubernur dipukul ibu-ibu ya? Lucu sih, lucu. Hijaunya 3 kilo. Bawang putih 3 kilo. Itu kan cukup, Bu? Nah, sok ambil. Nih, belanja yo. Beli apa? Bawang merah belum, kena belum. Sok bawang merahnya belum ini Juni belanja lah. Bentar. Ibu teh namina saha? Pak. Hah, nami saha? Lina Malina. Wah, halus ngaranna Lina Malina suaminya. Rahmat. Rahmat naon? Rahmat teh. Rahmat Tungkul. Aina udah punya modal. Udah kan? Jangan mungut lagi barang kemudian dijual tuh nggak baik. Juga gak nyangka ternyata ada gitu ya yang menjual hasil pungutan. Tapi ya oke lah, KDM ini satu-satunya pemimpin terbaik di negeri ini yang mengerti kondisi rakyat. Karena kita jarang banget ya melihat gubernur turun. Sekalinya turun pakai baju dinas, bung. Cuma ngecek kanan kiri udah. Itu mah harus rajin-rajin dicek, Pak. Nanti ujungnya nak balik lagi. Bener ya, bener. Nih sampai KDM turun tangan loh yang ngecek tuh. Kemana nih yang kerja nih? Mana nih makan gaji buta nih? Lapak trotoar seharga 21 juta. Wow. Lapak di sini. Beli lapaknya 21 juta. Kasaka. Itu berarti beli lapak liar ibu tehnya. Ditipu meureun poe tadi aya tuh. Aya. Ibu bisa minta berhak untuk mengembalikan, minta ganti rugi, uangnya suruh balikin. Siapa yang menerima duitnya? 21 juta. Trotoar di harga 21 juta ke beli motor satu. Jadinya tuh kan makanya kudu resmi meuli teh. Oh di jero. Beli lapak di trotoar 27 juta mahal-mahal deui. Ada buktinya lagi. Kayak itu Pak Maman ulas itu ngical lapak 27 juta. Nah, itu pun bodoh, dan kita lapak. Kumaha? Meja apa? Masa meja tempat dagang. Masa meja 27 juta, Pak? Oh. Ulangan lah tadi kau perjanjian tidak akan ada. Enggak, Sigmanya bilang gini, kalau misalnya ada penggusuran, dia akan tanggung jawab. Assalamualaikum. Hah? Iya, Pak. Ya. Bu, dia Bu. Terus dia sakan, Bu. Aduh. Jadi ngakunya itu bukan beli lapak tapi beli meja. Meja 21 juta. What the hell, terbuat dari apa itu kayu? Ya teh kumaha, Bu? Ya punten ya, abdi sarangnya. Heeh. Nia teh hoyong tempat dirinya. Nah, saur abdi mana? Da abdi mah henteu ngical tempat, henteu ngical potongan da eta mah kagungan pemerintah. Abdi mah ngical oge meja sareng langganan. Sareng henteu nganggonan naon henteu ditulis punten, Pak. Iya tulisan sahan yang mah dia masak. Henteu iya dili Ini ya tulisan. Di sini saya bayar nih. Sudah diterima Maman plus Wati. Uang. Eta sih tulisannya sing demi Allah. Sanes itu cuma sudah terima uang dari Iya tulisan si Teteh mah. Nilai tulisannya. Gini aja, ini pertanyaan satu aja. Bener nggak Ibu terima 21 juta? pernah. Emang bener 20 juta, tapi saya mah nggak ngajual eta Pak, ngajual langganan sareng meja da sanes adi nu hoyong ajeuna anu maksa hoyong. Mama anu nyamperkeun ka lapak.
Ya, mana Saksi ulah loba, ulah gini. Gini kan nyebutin boga buser segala rupa. Enggak, gini. Pertama, kalau saya sih mau jual langganan, mau jual meja, bagi saya nggak penting, Bu. Tapi yang jelas itu trotoar. Ya, tak justru Pak, aku abi mata untuk disebatkan di naeta ge da abi. Ini kayak lebih menyelamatkan diri gak sih? Harga langganan. Emang yakin pedagang bakal beli ke dia lagi? Gak masuk ke dalam pencernaan rambut-rambut saya ya, teman-teman. Abi rumaos eta mah trotoar. Anak abi mah bade ngajual langganan sareng meja. Langganan Sareng meja. Saya sama adik saya kesini ya kak. Saya bilang apa? Saya beli lapak 8 bulan dia nempatin pak. Saya bilang sama gimana? Saya ngancem cuma gini doang. Mak, orang teh beli lapak tapi orang ngontrak di lapak trotoar anu sabelah. Kunaon? Sebentar dulu. Masih kasihan ya yang baju pink ya. Sampai dia ya nggak berespek kok jadinya kayak gini nih. Kayaknya dulu nggak kayak gitu. Ntar dulu. Kan saya melurusin lah ya. Kalau dibawa ke ranah pidana, ini bahaya. Tapi mantengi cal tempat tadi ge terang bahwa eta mah tempat trotoar. Tapi ibu kan terima uang. Anu gadutnya da aja nah anu eta. Kaditna aja na ngontrak paling. Ya mau pati-pati nyaho lamun teh nawaran ka lapak. Jangan kita jangan takut sobekin, mang ambil. Mau aja nih apa Pak, mau apa? Amun tadi kan ngomong kieu sok lamun aya penyeredan, mah tanggung jawab diperlakeun lamun mah datang we ka dia tadi. Moal ya ngaduka pada di moal. Lamun ieu cenah anu nia hungkul nu digusur. Saya ikut campur pasti ngomong soalnya dagangna geus tahunan tapi hari digusur sararea mah sama tanggung jawab kan teh ngomongna kitu. Sama tanggung jawab. Ini aja, Bu. Ini kan salah. Kalau dibawa ke ranah hukum ibu salah loh, Bu. Ibu menjual aset daerah loh. Ya, tapi mutan abi mah teu dicale sama. Enggak fakta, Bu. Karena nggak ada istilah jual langganan. Ketika jual langganan Ibu bisa kasih data nggak bahwa ada langganan jual ke Ibu? Ya gak masuk akal. Gak masuk akal ya teman-teman. Ada jaminan gak pelanggan itu balik ke dia lagi. Jual meja 21 juta. Ini jelas banget pembohongan ya. Kalau orang gak bohong dia pasti gak banyak bicara. Ini ibu ini sampai banyak banget. Dan si mbak ini sampai kayak nangis-nangis aja. Kayaknya denger ibu ini ngomong kayaknya awalnya gak kayak gitu deh. Kok jadi dia diserang kan sampai nangis aja nih ya. Ya itu Ibu salah, Bu. Kalau Ibu ini ranah hukum saya kasih tahu Ibu salah. Ibu kalau dilaporin hari ini bisa ditahan. Sekarang Ibu pilih mana? Kita ini hidup baik-baik, Bu. Hidup nggak boleh dapatin rezeki yang tidak berkah. Ya ini mah kieu So, gimana? Yang penting kan uang dia balik. Balikin aja uangnya. Ari abi kada kabalikeun 20 juta mah abi teu sanggup. Ibu sanggupnya berapa balikin? 5 juta Pak abi. Enggak, gini. Saya emang nggak mau warga saya begini. Ya kan? Ibu nggak boleh dosa. Ya kan? Karena kalau Ibu bawa hari ini ke Polres, Ibu ditahan loh sekarang. Tapi Ibu nggak boleh menerima uang yang bukan haknya. Ya itu udah terima salah. Ya sudah. Saya nggak mau kalau Ibu hanya ngembalikan 5 juta. Tapi nggak ada Pak, uangnya udah kemana, udah habis. Ya tetap harus dibalikin. Iya memang. Saya emang segitu. Nah, enggak, saya nggak mau. Ibu balikin semuanya 20. Tapi kalau untuk saat ini Pak belum. Ya nggak apa-apa. Persoalan Bapak mau ngasih tempo, yang penting Bapak sanggup balikin. Kapan Bapak sanggup balikin? Kalau 10 juta hari ini saya bayar. Oke, sini uangnya. Ya, terima kasih ya. Nego. Nih, Bu. Nih, sini ibunya. Ini uangnya ini 10 juta. 10 juta ya. Ini 10 juta sama saya ditambah 11 juta. Dah salaman sama Ibu, nggak boleh ini lagi. Sini, Bu. Udah Pak. Nggak boleh Ibu sini. Sok Ibu. Kita hidup, Ibu berkerudung, beragama, hidup harus saling memaafkan. Sini ibunya. Ya. Dah. Ya. Sudah. Saya udah Sampai keluarin duit. Sedikit terharu. nyelamatin Ibu. Saya ngeluarin 11 juta buat dia, Bu. Demi Ya. Ibu loh. Iya Pak. Gitu. Atur Ya. nuhun, Pak. Ya. Gitu. Nah, saya 11 juta loh. Saya kan apa urusannya? Dapat untung nggak, apa enggak? Tapi demi kebaikan warga, nggak boleh bertengkar dan harus ngambil uang yang baik. Kalau nuduh sama pemerintah korupsi, ini juga korupsi. Iya. Karena aset negara dijual. Ya. Dah, nanti diambil 11 juta lagi, ngambil ke bank, saya lagi ngambil ke ATM. Ya. Dah, udah bisa dagang dengan baik. Ya. Dah, Bu maafin Bu, nggak boleh. Orang muslim salah ya, saling memaafkan. Ya. Dah, ya. Yuk Bu, ya. Dah. Yuk. Masih dendam ya, Bu, masih dendam ya.
Aduh, my god, saya terharu dengan kebaikan KDM ya. Lanjut. Ampun Neta si ibu kerudung abu. Pantesan Jawa Barat bencana terus warganya rata-rata. Nggak semua orang kayak gitu ya. WK si ibunya nggak mau salaman begitu. Iya dendam, duit 10 juta ya dikasih ya. Ibu yang pakai baju abu sangat idaman gua. Gua lagi nyari mertua yang kejam bujang. Jadi guys, videonya kayak gitu aja. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.